Halo pemirsa yang jenius, apa kabar? Semoga Anda dikaruniai kesehatan yang luar biasa, otak yang brilian, dan pemikiran yang prima. Selamat datang di Brain Smart Tutorial tentang cara termudah bagaimana membuat mind map atau how to mind map. Seri ini saya, Sutanto Windura, akan memandu Anda langkah demi langkah, step by step, bagaimana cara membuat mind map yang paling mudah dan dengan cara yang benar. Nah, pemirsa yang jenius, sebelum saya memandu Anda, perkenalkan saya untuk memaparkan terlebih dahulu mengenai suatu konsep yang namanya revolusi belajar. Sebuah revolusi belajar tidak lain adalah sebuah kombinasi atas dua hal, yaitu satu adalah materi pelajaran atau ilmu pengetahuan atau apapun itu, atau kita sebut saja dengan what to learn, dan ditambah dengan cara belajar atau bagaimana cara belajar atau cara berpikir atau how to learn. Mudah bukan? What to learn dan how to learn. Mind map atau mind mapping adalah salah satu teknik how to learn yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kita akan mengenal banyak sekali teknik-teknik how to learn. Salah satunya adalah mind map. Kedua adalah teknik mengingat atau memory champion. Ketiga adalah speed reading atau teknik membaca cepat. Keempat mungkin ada teknik berpikir kreatif. Kemudian ada teknik bertanya dan sebagainya. Nah, pemirsa yang jenius, Anda semua yang mungkin sedang berada di rumah, para orang tua, guru di sekolah, ataupun eksekutif di kantor, apa sebenarnya dimaksud dengan mind map? Banyak sekali definisi tentang mind map. Misalkan mind map adalah suatu teknik belajar atau teknik berpikir yang memastikan Anda menggunakan seluruh potensi dan kapasitas otak Anda. Mind map juga bisa didefinisikan sebagai suatu teknik berpikir yang menggunakan kedua belah otak Anda, yaitu otak cerdas kita, otak kiri dan otak kanan. Mind map juga menggunakan secara optimal bagaimana otak Anda bekerja secara alami, serta juga dapat didefinisikan mind map adalah mencerminkan secara visual atau eksternal apa yang sebenarnya terjadi secara internal saat Anda berpikir atau belajar, atau saat Anda mengerjakan sesuatu, saat anak belajar, mengingat, meringkas, dan sebagainya. Nah, pemirsa yang jenius, berikut ini saya akan menunjukkan pada Anda berbagai banyak contoh mind map dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembelajaran dan dalam pengajaran, serta apa saja kegunaan mind map. Silahkan dilihat. Mind map mempunyai banyak sekali kegunaan. Dan kali ini saya akan menggambarkan kegunaan mind map dengan mind map juga. Yaitu untuk keperluan pribadi, misalkan untuk mencatat, baik untuk mencatat pelajaran, mencatat kuliah, mencatat seminar, atau mencatat saat rapat dan sebagainya. Kemudian untuk mengelola tugas-tugas pelajaran, tugas sekolah, tugas Anda pribadi, tugas di kantor, kemudian mengelola bebannya sehingga Anda dapat lebih memprioritaskan apapun yang Anda harus kerjakan terlebih dahulu. Kemudian juga mengelola orang lain, mengelola keuangan, kemudian juga mengelola jadwal Anda sehingga waktu yang tersedia akan lebih produktif kembali. Kemudian juga untuk menumbuhkan kreativitas yang luar biasa pada Anda sebagai pribadi, kemudian mengelola waktu menjadi lebih baik lagi, sehingga time is not just money, but managing time is money. Mind map juga sangat berguna untuk keluarga, misalkan saat untuk merencanakan, membagi keuangan keluarga, merencanakan liburan bersama, untuk mengatur, merencanakan belanja Anda, kemudian juga merencanakan jadwal kegiatan, dan lain sebagainya. Di bidang pendidikan, mind map dipakai efektif sekali untuk mengajar, baik untuk persiapan mengajar, untuk presentasi mengajar, kemudian untuk mempersiapkan pemberian penugasan kepada siswa atau mahasiswa, kemudian bagaimana merancang suatu tes atau pengujian atau assessment, sekaligus melakukan evaluasi terhadap pengajaran maupun evaluasi terhadap pengujian yang baru saja dilakukan. Kemudian mind map juga sangat baik untuk mengorganisasikan informasi bahan pelajaran yang sangat banyak. Dipakai untuk meringkas sehingga belajar lebih sedikit namun tahu lebih banyak lagi. Dipakai untuk mereview
untuk mempersiapkan ujian, ulangan harian, dan sebagainya. Dipakai untuk penelitian maupun untuk berpikir analisis, berpikir kritis, berpikir kreatif. Di bidang bisnis atau manajemen, mind map sangat efektif digunakan untuk perencanaan atau business planning. Dipakai untuk berpikir analitis, berpikir kreatif untuk menghasilkan lebih banyak ide dan alternatif solusi, maupun untuk berpikir sintesis, misalkan untuk mendefinisikan suatu masalah. Kemudian dipakai untuk pemecahan masalah itu sendiri, maupun untuk pengambilan keputusan yang berkualitas. Inilah contoh mind map, sesuatu yang berwarna-warni dan menarik perhatian mata dan otak kita. Mind map mempunyai ciri khas tersendiri, ada warna, ada gambar, sehingga sudah memastikan Anda menggunakan otak kanan Anda, sekaligus tentu menggunakan otak kiri Anda karena ada teks, ada angka, ada logika, dan sebagainya. Mind map juga menggunakan otak Anda sesuai dengan cara kerja alaminya, seperti yang Anda lihat di sini, ada suatu pusat mind map, kemudian ada cabang-cabang yang menjadi pancaran pikirannya. Mind map juga sangat baik diterapkan untuk mencatat sebuah seminar. Misalkan seperti yang Anda lihat ini, seminar 1 hari selama 8 jam cukup dicatat dengan 1 lembar saja. Yang mencatatnya jauh lebih mengerti dan hanya mencatat kata kuncinya atau keywords-nya saja. Contoh lain, mind map juga bisa dipakai untuk meringkas sebuah buku yang tebalnya lebih dari 300 halaman menjadi sesuatu yang jauh lebih dimengerti oleh orang yang membuat mind map-nya, sekaligus dipakai untuk meringkas, sekaligus membedah bukunya. Contoh lain, mind map yang bisa dipakai untuk mencatat suatu jadwal kegiatan, sekaligus mengatur beban kerja seseorang. Contoh lain, mind map juga sangat baik untuk dipakai untuk berpikir kreatif, mengembangkan ide, termasuk ide usaha, seperti contohnya seseorang yang sedang berpikir mengembangkan satu usaha dengan membuka sebuah toko handphone atau toko ponsel. Contoh lain banyak digunakan untuk mempersiapkan rapat, untuk memandu rapat, sekaligus untuk membuat notulensi rapat seperti yang Anda lihat pada suatu contoh mind map ini. Kemudian mind map juga sangat baik dipakai untuk berbagai bidang pelajaran sekolah, misalkan bidang IPA, baik untuk anak SD seperti yang Anda lihat ini, suatu untuk meringkas pelajaran yang sangat banyak sekaligus untuk memahaminya. Mind map juga sangat baik dipakai untuk berpikir kreatif dalam pembelajaran bahasa seperti bahasa Indonesia, dipakai untuk mengembangkan, menceritakan gambar di mana anak setelah dibantu dengan mind map, idenya menjadi beragam dan sangat banyak sehingga saat dituliskan kembali bisa mendapatkan hasil berlembar-lembar daripada langsung mereka menulis dengan cara yang konvensional. Begitu juga mind map sangat efektif dipakai untuk pelajaran eksakta seperti pelajaran matematika ini. Berbeda dengan pendapat kebanyakan orang yang menganggap bahwa mind map hanya bisa dipakai untuk pembelajaran sosial yang materinya banyak atau hafalan saja. Mind map sangat baik untuk pembelajaran eksakta seperti matematika, kimia, fisika, dan sebagainya. Orang akan jauh memahami lebih baik karena melihat mind map sebagai sebuah peta, yaitu peta pikiran, daripada hanya berupa teks yang sangat membingungkan. Contoh berikut ini adalah mind map yang dipakai untuk menggambarkan kurikulum vitae atau profil seseorang, yaitu Tony Buzan dalam hal ini, yaitu penemu dan pencipta mind map. Kita bisa melihat bahwa profil ini digambarkan dengan mind map sangat berwarna-warni, sangat menarik. Inilah profil Tony Buzan, inventor dan originator mind map. Tony Buzan adalah seorang pengarang buku yang sudah mengarang lebih dari 122 buku sampai saat ini. Sudah diterbitkan dan beredar di lebih dari 150 negara dan diterjemahkan dalam lebih dari 30 bahasa. Kemudian Tony Buzan juga mengarang lebih dari 4.000 puisi yang kebanyakan dibuatnya saat bepergian di luar negeri, saat berada dalam pesawat, atau sedang dalam perjalanan di darat. Tony Buzan adalah seorang educator, seorang pendidik, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa yang sudah mengajar mulai dari 5 orang sampai 9.000 orang sekaligus. Beliau sangat giat untuk berolahraga, sangat berprestasi dalam bidang olahraga, baik berenang,
maupun untuk dayung. Bahkan sampai saat ini Tony Busan masih tercatat sebagai anggota tim pelatih regu dayung Olimpik Inggris. Beliau juga berlatih Aikido, kemudian catur, termasuk catur Jepang atau Go. Dalam bidang intelligence, Tony Busan masih tercatat sebagai orang paling kreatif sedunia yang memiliki creativity index atau creativity quotient paling tinggi saat ini. Beliau melakukan banyak sekali penelitian di bidang pengembangan otak, termasuk pernah menjabat sebagai editor Mensa atau klub yang beranggotakan orang-orang dengan IQ tertinggi di dunia. Profil ini dibuat dengan mind map dengan menggunakan software iMindMap, satu-satunya software yang sesuai dengan cara kerja alami otak, alias bekerja sesuai dengan hukum mind map yang benar, yaitu iMindMap. Kemudian Tony Busan juga banyak sekali penemuan dan ciptaannya seperti mind map tentu saja, seperti yang Anda pelajari di Brain Smart Tutorial ini, mempopulerkan kembali istilah speed reading dengan cara yang unik, mudah, dan sangat efektif. Kemudian beliau juga mendirikan suatu organisasi yang disebut dengan Brain Trust Charity, suatu klub di London yang setiap tahun memberikan Brain Award, yaitu penghargaan bagi orang yang berjasa dalam pengembangan otak. Kemudian Tony Busan juga merintis kejuaraan dunia mengingat, yaitu World Memory Championship yang sudah diadakan sejak tahun 1991. Beliau sudah menjadi advisor penasihat di banyak badan pemerintahan dunia, termasuk juga di perusahaan-perusahaan kelas dunia, termasuk dalam Fortune 500 companies. Di bidang media, banyak sekali yang sudah diliput oleh Tony Busan, baik dalam kiprahnya sebagai seorang pengajar, peneliti di bidang pengembangan otak, maupun sebagai pengarang buku. Diliput baik di televisi, majalah, radio, dan media lainnya. Nah, pemirsa, itulah contoh-contoh serta kegunaan mind map yang begitu banyak. Setiap kegiatan berpikir di situ mind map ada perannya, termasuk bagi anak-anak Anda yang sedang belajar, sedang mengerjakan tugasnya, mencatat, mempersiapkan bahan ujiannya, itu semua mind map cukup banyak kegunaannya.